Wis Kia, apa ada di atas ini? Ya, apa kabar semuanya? Pasti baik lah ya. Nah, kita dalam keadaan kayak gini kita juga masih harus bisa bersyukur teman-teman, karena kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Kita juga masih bisa mengikuti persekutuan remaja ini walaupun secara online ya. Ya, mari karena dari itu mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Teman-teman semua, sebelum kita memulai kebaktian persekutuan pada minggu pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang melimpah sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai kebaktian remaja pada minggu pagi ini ya Tuhan. Tolong Kau berkati, kiranya kebaktian ini berjalan dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Cak, kamu dalam keadaan kayak gini masih suka cita nggak sih? Ya, pastinya harus suka cita sih ya, nggak boleh murung, bosan, apa gimana. Ya, pokoknya harus tetap suka cita gitu lah. Jadi kalau kadang kita bosan ya, di rumah terus, sekolah juga di rumah, nggak bisa ketemu teman. Iya, suka cita. Iya, itu benar sih. Ya teman-teman, kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitaku.
lomba 17 Agustus. Nah, ya dulu sih masih asik ya. Kayak kita bisa lomba makan kerupuk, terus lomba balap karung. Coba kalau sekarang lagi musim corona gini, masa kita lomba makan kerupuk pakai masker? Terus sekarang juga banyak banget bentrokan yang terjadi karena banyak perbedaan suku, agama, dan lain-lain ya, Cak. Gimana ya cara kita menyikapinya sebagai anak Tuhan? Pas banget tuh El, hari ini tuh kita mau mendengarkan tentang kasih lintas batas yang mau disampaikan sama Tante Mia. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan Janjimu Seperti Fajar. belajar bareng-bareng ya tentang firman Tuhan ini. Kita panggil Tante Mia. Halo. Ya, halo. Nah, apa kabar nih? Baik-baik. Nah, ini ngomong-ngomong kan mau 17 Agustus ya besok ya? Iya. Ingat dulu waktu lomba-lomba gitu seneng ya? Iya.
sekarang udah nggak bisa ya kan? Iya, masa lomba pakai apa? Bingung bilang apa? Makan kerupuk pakai masker. Sampai maskernya bolong ya nggak bisa ya. Nah terus kalau dipikir-pikir Indonesia udah berapa tahun ya merdeka ya? 75 kan. 75 tahun ya. Kira-kira kalau orang 75 tahun tuh udah tua ya. Iya. Udah tua ya. Nah tapi Tuhan pelihara ya. Selama 75 tahun ini Indonesia bisa bertahan dengan berbagai macam perbedaan. Ya. Kan kita tahu ya Indonesia banyak suku, negara yang paling banyak bahasa daerah berbeda-beda, pulau-pulau. Tapi Indonesia dipelihara oleh Tuhan sampai 75 tahun sehingga sampai sekarang tetap berjalan dalam keberbedaan. Ya. Nah itu gimana tuh kalau kalian? Iya Tan, ngomong-ngomong perbedaan nih ya, kan kita di rumah aja tuh sering banget kayak masalah terus kita berantem. Gimana kalau di negara ya ada, maksudnya kan banyak suku, berbagai macam suku, agama dan lain-lain. Kalau di rumah beda sedikit aja berantem ya. Berantem. Namanya apa? Ya. Oh iya. Sama koko ya berantem ya. Ini dua-duanya punya koko ya. Ya punya koko punya adik. Nah punya koko punya adik. Beda sama koko, beda sama adik. Contohnya aja nih, misalnya kita mau nontonnya film ini, koko maunya film ini, ntar pasti kita berantem. Tapi kan udah ada HP satu-satu. Iya, tapi kan kayak nontonnya di TV. Oh, TV. Nah iya, banyak perbedaan yang membuat kita juga kadang-kadang menimbulkan konflik ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingat-ingat ya, Tuhan yang membuat perbedaan. Tuhan yang menciptakan perbedaan. Dari awal Tuhan justru memisahkan antara siang dan malam. Tadinya gelap, satu warna hitam, bumi tidak berbentuk. Justru dari awal Tuhan memisahkan. Sesudah dipisahkan antara siang dan malam, Tuhan memberi kehidupan di dunia ini. Waktu timbul kehidupan, tidak cuma satu pohon, tidak cuma satu binatang, tapi begitu firman Tuhan keluar, Tuhan menumbuhkan berbagai macam ya, yang sangat indah, warna-warna dan sebagainya. Justru Tuhan yang membuat ya. Karena itu Tuhan juga akan memelihara. Karena itu justru kita harus bersyukur dan kita mau belajar hari ini. Ya, bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk berbeda. Ya. Nah kita baca kita dulu ya. Iya. Kita buka Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya. Kita akan baca bergantian ya. 21 Rahel, 22 Caca, Bunia, 23 ya sampai 28. Ya Rahel dulu, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami untuk mengundang Tuhan bekerja dalam hati kami. Waktu kami mau belajar tentang firman Tuhan, banyak hal yang perlu dibantu oleh Roh Kudus untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Karena begitu dalam luas dan lebar karya Tuhan di dunia ini. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk kami boleh belajar sedikit dari firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman itu boleh berguna bagi kami. Kami mau melakukannya
Dan kami boleh berbahagia karena itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Ya. Tadi kita sudah membaca tentang perempuan Kanaan yang percaya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ada dua sikap, ya, bagaimana orang menanggapi perbedaan. Kalau kita lihat perempuan Kanaan ini, dia itu bukan orang Yahudi. Nah, kalau sekarang istilahnya orang apa? Kafir. Ya, kalau kita sekarang pernah dengar orang dikafir-kafirkan, ya, karena dia bukan orang pilihan yang asli, yang kadang-kadang sudah bercampur, ya, dan itu dikatakan kafir. Sudah orang kafir, orang Kanaan, perempuan juga. Jadi dia sebagai warga masyarakat yang nomor 2 dan nomor 3, sangat minor, ya. Dan di situ dia punya masalah lagi, ya, anaknya kerasukan sampai mati. Nah, waktu kita lihat perempuan ini satu, yang kedua ada murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus waktu dengar perempuan ini teriak-teriak, mereka bilang apa? Mereka bilang, guru, suruh berhenti, diam, suruh berisik, teriak-teriak. Tadi bilang, suruh dia pergi, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, mengganggu. Ya. Artinya apa? Biasanya Tuhan Yesus langsung sembuhin cepet, ya. Tapi kok ini Tuhan Yesus nggak langsung sembuhin? Dia tunggu, dia diem, ya. Jadi perempuan ini ngomong terus, murid-murid terganggu. Murid-murid pikir udahlah mau dikasih solusinya dan pergi cepet, ya. Jadi ada dua orang menanggapi perbedaan. Yang pertama seperti perempuan ini, dia tahu dia adalah seorang perempuan yang kafir, yang Kanaan. Tetapi dia mengerti bahwa dia melihat satu harapan dan cuma harapan itu saja yang dia bisa dapat. Ya, dia menembus batas itu. Dia tahu bahwa kalau Tuhan Yesus itu jarang sekali ke Tirus dan Sidon. Ya, dia nggak selalu ada di situ. Nah, nggak ada waktu lagi selain saat itu dia kejar Tuhan Yesus. Ya. Nah, tapi yang kedua, murid-murid itu menanggapi dengan sinis, ya. Karena apa? Kadang-kadang perbedaan mengganggu, ya. Kadang-kadang kita berkonflik dengan perbedaan. Jadi apa? Kita mau cepet-cepet selesai aja. Udahlah cepet lah, saya kasih solusinya, udah cepet berisik. Ya. Kalau kita sama adik juga begitu, ya. Ya. Ini maunya apa sih? Cepetan aja, tanpa kita mau mendengarkan sungguh-sungguh apa yang menjadi masalahnya dia. Nah, kita mau belajar dari pertama yang perempuan Kanaan itu tadi dulu, ya. Nah, dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku, anak perempuanku itu mau mati kerasukan. Dia menyatu dengan penderitaan anaknya, ya. Dia bilang, kasihani aku. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus, diam aja, ya. Nah, perempuan Kanaan ini tidak putus semangat. Dia tahu dan dia sepanjang hidupnya menghadapi penghakiman dari masyarakat, karena dia sangat berbeda. Apalagi rombongannya Tuhan Yesus itu orang Yahudi, orang nomor 1, orang pilihan Allah. Karena itu dia tahu ada penghakiman yang sangat besar terhadap dirinya, dan dia terobos saja itu. Karena dia cuma satu lihat ini satu-satunya harapanku. Kalau aku nggak terobos itu, aku nggak ada harapan lagi. Ya. Jadi perempuan ini bilang, aku tahu banyak penghakiman terhadap aku, tapi yang saat ini aku perlukan adalah kasih, belas kasihan Allah. Ya, dia tahu banyak orang yang tidak setuju akan dia, terganggu atau akan keberadaannya, tetapi dia kejar belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu memang aku di hadapan Tuhan, aku diciptakan berbeda. Tetapi itu tidak memberhentikan kasihnya Tuhan terhadap aku. Aku akan tembus, ya, kejar Tuhan Yesus terus, ya. Dan akhirnya apa tanggapan Tuhan Yesus? Yuk kita lihat tanggapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung sembuhin nggak anaknya? Atau langsung menjawab ibu ini nggak? Ayat 23. Gimana Tuhan Yesus? Tetapi Yesus
sama sekali tidak menjawabnya. Ya, kenapa Yesus diam? Tuhan Yesus saat itu tidak langsung menjawab. Dia tidak langsung menjawab, tapi dia tidak berarti tidak mendengar. Ya. Tuhan Yesus mendengar, dan di dalam bahasa aslinya Tuhan Yesus itu dipakai kata mendengar dan menunggu. Ya. Jadi menunggu ibu ini reaksinya bagaimana? Bukannya Tuhan Yesus nggak mau jawab, dan bukannya seolah-olah dia sinis, ya, atau mungkin sambil lalu, enggak. Tapi memang ada satu periode di mana dia tuh freeze, ya. Tuhan Yesus diam dan dia melihat ibu ini dan dia menunggu apa reaksinya terus ibu ini sambil dia mendengar. Ya. Ternyata reaksi Tuhan Yesus terhadap orang yang menembus batas itu tadi penuh belas kasihan. Tuhan Yesus tahu bahwa ibu ini mempunyai iman yang sangat besar. Ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah ditunggu jawabannya, malah jawabannya begini, ya. Enak ya? Wah, enak ya? Sakit ya? Loh, udah ditunggu, dikirain dengerin, malah jawabannya begitu. Loh, aku diutus kepada domba yang hilang, tapi dari umat Israel. Loh, kamu kan bukan, ya? Ternyata kamu bukan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, ya. Kita lihat perjuangan perempuan ini. Waktu Tuhan Yesus menolak, ya, seolah-olah menolak, sesudah dia mendengarkan, Tuhan Yesus mengucapkan jawaban yang tidak diharapkan, seolah-olah dia menolak. Tapi perempuan itu apa? Mendekat kepada Tuhan Yesus, justru dia menyembah. Menyembahnya itu pakai lutut sampai hampir jatuh. Ya, bukan cuma tunduk begini, tapi dia sampai di bawah kaki Tuhan Yesus. Justru dia kejar terus, ya, tambah dikejar. Terus Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus juga menolak lagi yang kedua kalinya. Ya, dia bilang tidak patut mengambil roti untuk anak tapi dikasih ke anjing. Perempuan ini waktu dikatakan kata-kata yang pedas ini dia bilang apa? Benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh, bukan bagian anak itu, tapi remah-remahnya aja, ya, yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kalau kita lihat kata-kata anjing di sini, kalau kita di Indonesia, mungkin kata-kata anjing sangat sensi, ya nggak sih? Berani kamu ngomong kemana-mana kata tadi? Nggak berani ya, karena di sini kita minoritas. Bumia tahu Rahel punya anjing, punya Bumia juga punya anjing. Kalau Bumia sayang sama anjing Bumia dikatakan seperti anjingnya Bumia marah? Hah? Bumia sayang banget sama anjing. Iya. Hah? Terus Bumia dikatakan seperti anjingnya ini. Bumia mau bikin marah? Karena aku sayang banget sama anjing ini. Nah, ternyata kata anjing yang dipakai di dalam sini adalah anjing piaraan, ya, bukan anjing liar. Ya. Jadi anjing piaraan memang disayang oleh tuannya, dan dia duduk waktu tuannya makan di samping itu, di samping waktu tuannya makan, dan otomatis waktu jatuh dia ambil, dan itu seolah sudah jadi bagiannya dia. Ya. Jadi perempuan ini tahu benar Tuhan, tapi anjingnya itu memang seolah ada haknya kok makan yang remah-remah itu. Ya. Ternyata anjing di dalam konsep perempuan ini juga tidak begitu negatif, karena perempuan ini berasal dari Silopenesia yang di sana juga ada dewa anjing. Ya. Mereka seperti kita nih, anjing kita sayang. Mereka juga saking sayangnya ada dewa anjing sana, yang sebagai lambang dewa yang menyembuhkan. Ya. Jadi perempuan ini waktu dikatakan tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing, bukan maksud Tuhan Yesus untuk seperti yang kita rasa sekarang kasar gitu ya. Tapi itu memang adalah satu ungkapan yang memang lazim waktu itu anjing di sana. Ya, seperti kita sekarang disamakan sama domba gitu ya. Bukan begitu ini. Nah, kalau kita lihat perempuan Kanaan ini,
Bukankah kita ingat diri kita ya? Diri kita juga di hadapan Tuhan gak ada artinya. Tapi Tuhan tahu kalau kita beriman kepada Dia, kita tahu bahwa Tuhan persilakan kita mendekat kepada Dia. Ya? Kita bukan orang Yahudi, tapi kita dapat berkat kalau kita percaya Tuhan Yesus. Ya? Kita bukan orang pilihan yang benar-benar orang Yahudi asli, tetapi Tuhan berkenan memberikan belas kasihan kepada kita. Nah, waktu kita diperhadapkan kepada perbedaan di dalam masyarakat, kita harus ingat bahwa kita pun orang yang seperti perempuan ini, yang tidak layak untuk mendapat belas kasihan, tetapi diberi. Sehingga pada waktu kita menghadapi teman-teman kita yang berbeda, kita juga mempunyai perasaan yang sama dengan mereka. Karena apa? Kita semua sama-sama orang yang hanya berharap kepada anugerah belas kasihan Tuhan. Ya, seperti anjing yang makan pemakan roti. Ya. Nah, itu yang kita bisa belajar dari perempuan Kanaan. Ya. Nah, Tuhan Yesus di sini juga sangat bijaksana. Ya, Dia berkata, Dia menempatkan dirinya pada kebudayaan pada waktu itu. Dia memakai kata anjing, sehingga perempuan itu langsung karena dia juga mempunyai tadi yang punya kata dewa anjingnya. Nah, Tuhan, kita bisa belajar yang kedua dari Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mendekati orang yang berbeda, Dia juga mengerti kebudayaan mereka. Ya. Dia tidak langsung menghakimi perempuan ini, tetapi dia belajar untuk menempatkan diri bagaimana pemikiran perempuan ini, kebudayaan apa yang dia yakini, sehingga pada waktu dia berkata kepada perempuan ini dan perempuan ini berani ngeyel. Ya. Akhirnya perempuan ini bisa terbuka komunikasinya. Tuhan Yesus menempatkan diri pada kebudayaan saat itu. Dia sangat bijaksana. Dia menolong hikmat di sini. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus adalah kita harus mengerti bahwa pada waktu kita menghadapi perbedaan, kita harus memahami masing-masing teman-teman kita. Ya. Mungkin kita berbeda karena kita tidak tahu latar belakangnya dia bagaimana. Kalau kita tidak tahu, kita terus benturan terus ya. Kita terus karena kita tidak tahu latar belakang pemikirannya dia bagaimana. Ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak? Di situ kan dikatakan perempuan ini mempunyai iman yang sangat besar. Ya. Seperti apa imanmu, maka terjadilah. Apa yang terjadi? Terakhir, anaknya sembuh. Ya. Jadi kita belajar hari ini tentang bagaimana kita di dalam masyarakat yang sangat berbeda, bagaimana kita juga sebagai murid Tuhan Yesus di dalam masyarakat merayakan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan Indonesia. Juga kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ya. Dan kita tahu bahwa posisi kita pun seperti perempuan ini yang hanya mengharap belas kasihan, sehingga kita tidak bisa menghakimi sesama kita yang berbeda. Ya. Nah, itu ya. Sekarang sudah cukup apa yang mau nanyain? Udah? Nanti lain kali kalau berbeda lagi sama koko atau sama adik atau teman, ingat ya, aku harus memahami dia, pemikirannya dia bagaimana, dan aku di hadapan Tuhan pun aku hanya mengharap belas kasihan saja. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Ya. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyain boleh lebih lanjut. Oke. Ya. Nah, kita tutup doa dulu ya. Iya, supaya Roh Kudus membantu kita. Terima kasih Tuhan, kami sore ini sudah belajar sedikit dari firman Tuhan. Ajar kami untuk memberikan hati kami, membuka hati kami bagi Roh Kudus yang mau menuntun kami kepada pengenalan akan Tuhan. Tolonglah Tuhan, pada waktu kami mempraktekkan firman Tuhan, biarlah kami juga mengingat bahwa di hadapan Tuhan kami juga tidak lebih daripada seorang yang mengharap hanya belas kasihan Tuhan. Karena itu, pada waktu kami menghadapi perbedaan, berikan kerendahan hati, jauhkan kami dari segala penghakiman,
Ingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh menanggapi teman-teman kami dengan hikmat daripada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang menempatkan diri di dalam mengerti pemikiran orang lain. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah di dalam hati kami para remaja, dan kami mengucap syukur atas pimpinan Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, Terima kasih Tante Mia. terima kasih. Ya teman-teman, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa kita ungkapan syukur. Untuk info persembahan ada di awal tayangan dan juga dari Genta Kasih. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Hendak Bersyukur. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja, supaya gereja ini berkembang dengan baik, bisa lebih baik lagi, lebih maju. Doa ini kami lanjutkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dan pemimpin kami. Ya Tuhan, tolong Kau selalu berkati mereka. Ya Tuhan, tolong Kau lancarkan semua pekerjaannya dan semua urusan yang sedang mereka kerjakan. Ya Tuhan, tolong Kau selalu berikan mereka umur yang panjang ya Tuhan, dan selalu berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Doa ini kami lanjutkan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk studi belajar kami ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah Kau yang berkati, Kau yang sertai dalam studi kami. Kau mengerti walaupun kami harus belajar di rumah, belajar online. Kau yang terima kasih Kau sudah memfasilitasi kami, adalah kami selama pembelajaran ya Tuhan, sehingga kami tetap bisa belajar dengan baik, benar-benar bisa mengerti setiap materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami lanjutkan. Dan kami juga berdoa untuk negara ini ya Tuhan, yang besok akan merayakan kemerdekaan. Kami berdoa supaya negara ini dapat terus maju untuk kedepannya, dan juga untuk masa pandemi ini supaya dapat cepat selesai. Terima kasih Tuhan atas saudara berkat-Mu dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur atas apa yang Kau berikan. Ya, sebelum kita mengakhiri persekutuan remaja ini, kita akan menyanyikan satu lagu Di jalan yang lebar sempit.